Hoi, sebenarnya ini pendakian sudah lama, tapi sayang kalau nggak diabadikan di YouTube. Ya udah, saya edit, terus nanti kita upload. Kok kita, saya. Pendakian kali ini itu tepatnya di tanggal 5, habis ulang tahun saya. Sayang juga kalau ajakan dari temen nggak saya ikutin. Hei teman-teman, gimana? Sehat kan? Oke, kali ini saya mau mendaki Gunung Sumbing yang berlokasi di Magelang, tepatnya di Jawa Tengah. Gunung Sumbing, gunung yang masih terjaga kepercayaannya sama warga sekitar. Dan di pendakian kali ini, saya pun hitung-hitung menyelesaikan Triple S. Dan saya pun dari Pemalang, yang itu berdua dari Jakarta, namanya Oki sama Umar. Oh iya, kami pun menuju ke base camp Sumbing via Mangli Kali Angkrik lewat Batang, Temanggung. Kita mengikuti jalur Google Map, guys. Hahaha, sudah terbiasa kalau begini. Tiba-tiba jalur ke base camp Sumbing hilang, entah kemana arah dia, entah kemana arah ke base camp Sumbing. Dan kami pun berhenti di warung menanyakan kemana arah base camp Sumbing. Oh ya, ini lurus terus, nanti belok kiri. Akhirnya sampai juga di base camp. Saya pun beristirahat sebentar sambil mengisi perut. Oke lah, kita packing dulu. Bye. Nyawa beras. Ini udah dicuci belum? Gak usah lah, ntar. Kita pun melengkapi yang belum ada di list. Oh iya, waktu mau berangkat kita dikasih aqua sama base camp. Dan setelah kita berangkat, bisa boy. Ya, untuk Pila aja kecelakaan. itu pila, ini gunung. Siap udah enggak ada. Belum, biarin aja. Dia yang berdosa. Untuk Pastor Omar. Mar, pimpin. Siapa? Ayo. Ya, sebelum berangkat alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk semuanya berdoa. Dari Semarang pun ada dua cewek, namanya Antri sama Yuniko. Yang dua cowok, namanya Omar sama Bayu. Dan itu yang lepas baju namanya Arju. Oh, kayaknya itu tadi kan kita Dia lurus. orang asli Wonosobo, tapi dia di Jakarta. Ambil kiri. Dan sebelah saya Jaka, dia asli Jakarta. Oh iya, 1, 2, 3, kiss bye. Yang paling belakang itu namanya Anto. Karena perjalanan dari base camp menuju pos 1 lumayan, jadi dua cewek tadi memutuskan memakai ojek. Dan di jalan pun kami berselingin dengan canda dan tawa supaya kita lebih akrab, karena nantinya juga jadi saudara. Dan kami pun berjalan langkah demi langkah, menikmati indahnya pemandangan, menikmati indahnya proses perjuangan. Dan apa yang terjadi di pos 1? Banyak ibu-ibu, bapak-bapak sama anaknya lagi pada camping. Mantap kan kalau begitu? Saya jadi pingin. Mari Mas. Oke. Dan kami pun tadi di perjalanan bertemu dengan warga sekitar. Kami pun diberitahu bahwa nanti di perjalanan jaga sikap, jangan bilang dingin yang terutama. Dan jika dipersulit di perjalanan, maka yang berwarna hijau
diumpetin kalau ingin perjalanannya tidak ada gangguan. Dan kalau sekiranya melakukan kesalahan, disuruh istighfar 3 kali sama sholawat 3 kali. Begitu kata warga sekitar. Azan apa itu? Kan ini baru jam 4:30 ya? Asar dari tadi. Iya, asar barusan. Kita pun kaget. Kayaknya baru saja tadi azan, kok ada azan lagi? Hehe. Sulit juga ya di pendakian kali ini tidak mengatakan dingin. Karena bagi saya bilang dingin itu sudah wajar dalam pendakian. Apalagi badan kita sudah merasakan dingin. Ya udahlah, kita hormati aja kepercayaan situ. Kita di sini juga kan bertamu, jadi kita harus saling menghormati. Bilang gitu, Bro. Oh. Mengapa dingin? 5 menit. Wah, bisa. Kok ada bekas teh-tehnya? Jun. Main-main bambu. Pohon. Mana? Pohon yang dari Junakar sampai buah mengalir ini. Masih jauh. Capek juga ya, udah lama gak naik. Sekali naik, jalannya terjal terus. Mantap. Sumbing. Oh iya, kalau depan saya namanya Anes. Kalau itu yang lagi berjalan, namanya Viko. Dia dari Jakarta. Oh iya, sebenarnya rencana tadi awal kita itu mau diriin tenda di pos 3. Tapi semoga saja nanti bikin tenda di pos 3 agar summitnya lebih santai. Dan sekitar pukul jam 6 kita pun sampai di pos bayangan. Emang nih jalur Sumbing via Mangli Kali Angkrik benar-benar terjal terus. Sampai si Jaka yang waktu itu di Kembang menjadi Iron Man, waktu turun jungkir balik dia pun merasa lelah. Jadi keinget waktu di Kembang. Semangat kita. Ya, semangat kita jadinya. Itu pohon apa orang itu? Di pinggiran. Jaka, tambah gemukan aja loh. Nanti open trip selanjutnya pasti badan lo udah berubah. Akhirnya kita pun bisa menyusul rombongan kita yang sudah naik ke atas duluan. Si Oki, Gading, dan kawan-kawan.
Semangat kakak. Cuma santuy. Gak usah dipikir. Ya kan, si Jaka mulai lagi kan. Si Jaka mulai aktif ya. Pepet terus Jak. Biasa itu. Sejagoan tadi, Cak. Enggak sah. Tadi Arjun keberatan. Kalau itu namanya Bayu dari Semarang. Dan yang cewek itu namanya Yumiko. Ini aja lu kalau mau pakai celana, gua ada celana lagi. Celana training. Kalau mau pakai nih, gua bukain. Mana ya? Coba senterin kok. Ada foto ceweknya. Oh jelas. Bawa foto cewek belum tentu jadian. Biasa. Biasa. Setelah beres-beres, kita beristirahat, sholat maghrib. Kita pun melanjutkan perjalanan ke pos 2. Dan anginnya pun mulai kerasa. Mau bilang dingin, nanti tambah dingin. Ya udahlah, diem aja. Dan apa yang terjadi di pos 2? Si Viko kena hipo dan si Anes kena gejala. Yang rencananya bikin tenda di pos 3, tapi kita bikin Jun, di udah pos dapat 2 itu kompor karena kan? lihat kondisi. Ya udahlah, kita bagi Gak bisa rombongan dia lagi. teriak tetap. Yang rombongan pertama udah naik bikin tenda di pos Tangannya 3 gerak dan aja. kami pun menyusul jam 11 malam kalau keadaan sudah membaik. Alhamdulillah jam 11 akhirnya si Anes sama Viko sudah stabil suhu badannya. Dan setelah pikir-pikir, kok benar kata bapak tadi, kenapa yang kena tantangan di perjalanan itu yang bawa warna hijau, yang kelihatan warna hijaunya. Ya udahlah, kita antisipasi aja. Matras yang dibawa Viko warna hijau, topi rimba yang dibawa Anes warna hijau kita umpetin. Siapa tahu benar kata warga sekitar. Ya udahlah, bismillah. Saya pun ambil kejadian ini dengan hal yang positif. Mungkin saja si Anes sama si Viko suhunya lagi drop, makanya dia kena hipo dan gejala. Oh iya, kalau di pos 2 ini di samping tenda tadi terdapat sungai. Tapi karena saya naiknya musim kemarau, jadi airnya dikit. Yang belakang siapa? Toh, Anda. Lo belakang aja. Jalan. Dan waktu di pos 2, tenda itu pun cuman tenda rombongan kita doang dari sekian banyaknya pendaki. Dia cuman berhenti terus jalan lagi. Enggak, buat summit aja. Buat summit aja. Bukannya senter apanya? Iya. Ini dong. Nih. Gua udah senter lagi nih. Sungainya kering ya? Kami pun berjalan meninggalkan pos 2, setapak demi setapak. Waktu di perjalanan kami pun bertemu dengan pendaki lain. Dia hanya 2 orang, tapi cowok-cowok. Dia katanya udah pernah ke sini. Akhirnya kami pun berhenti sambil bercerita.
ngantuk ya? Ya udah tahan. Paling 1 jam lagi sampai pos 3. Iya Pak, dalam Pak. Yang sabar ya Jun. Dan di sebelah kanan kiri saya pun sepanjang jalan ditemanin sama jurang yang kita harus hati-hati dalam melangkah. Nih Pak. Dari sini pun saya mendapatkan motivasi. Kalau kita ingin menggapai sesuatu yang tinggi, kita juga perlu berhati-hati dalam melangkah. Karena kalau kita sampai salah dalam melangkah, kita pun bisa salah dalam mengambil masalah. Ayah tuh. Oke. Gua gigit gua bukan jurus gua. Cepetan. Naik, beraniin 1 langkah. Naik. Nah, Karena di sini medannya berbatu dan kami pun harus berhati-hati karena bawahnya jurang. Kenapa dibikin ribet ya? Tapi alhasil ada jalan lain. Ya maklum karena gelap jadi nggak kelihatan. Hehehe. jalan enak. Kalau ngeliat bawah kayak kematian hewan. Eh, Dari atas pun kelihatan bintang-bintang dari itu huruf kota G ya? memancarkan sinarnya. Iya ya. Sungguh indah, Masya Allah. Dari sepanjang perjalanan yang sangat terjal, kami pun akhirnya sampai di tanjakan Debus yang atasnya terdapat pos 3. Wow, ternyata benar dugaan kami. Yuk langsung tungguin Oki. Di pos 3 rame Gue cari sampai ya. tenda sampai di bawah. Ini sih. Yang sepantasnya itu jalur dibikin tenda. Oke lah, kita cari tendanya Oki. Dia berpesan, katanya tendanya yang kayak ada diskonya ya. Ya udah kita cari. Misi Mas. Ternyata Mas. G. Dan di situ pun ada mas-mas yang sedang ngopi sendirian. Kayaknya dia nggak bisa tidur karena tendanya miring. Ya udah, senasib ya mas. Kita juga nanti bikinnya nggak setapak, paling juga miring dapatnya bang. Akhirnya ketemu juga nih tenda rombongan kita. Assalamualaikum. Ki. Dan apa yang terjadi? Ki. Tendanya sungguh mengenaskan. Assalamualaikum. Sampai tenda yang ada Ki. lampu Ini tenda gelap-gelapnya lu bukan? itu nggak ditidurin. Nggak tahu tidurnya di tenda yang mana. Ya cari ternyata di tenda yang merah, tenda yang bawahnya. Karena buat tidur masih bisa. Ki. Kalau yang ini tuh Assalamualaikum. jalan bener-bener nggak pantas ini buat Ding. diriin tenda. Ding, tendanya mana aja, Ding? Ini sama yang di Oki. Lalu sama siapa itu di dalam? Sama Umar sama
Bro, yang naik berapa orang, bro? Apanya? Yang naik tuh. 14. 14. Naik. Mau sunrise jam berapa nih? Pagi. Ya udah kita cari tempat untuk bikin tenda. Sedapatnya lah. Kita mau tidurnya kayak gimana, gaya gimana. Yang penting kita tidur. Kami pun akhirnya bangun dan kami berenam melakukan summit setelah makan mie instan. Tidak lupa juga kita pun harus bikin susu. Tapi sayang, waktu itu rasanya mantap. Gila. Dan di pos 4, di tengah-tengah perjalanan menuju puncak, kami pun berhenti sejenak untuk mengambil dokumentasi dan menikmati ciptaan Tuhan yang sudah menyambut kita di pagi hari. Apalagi di depan saya penuh dengan awan yang seperti lautan, sekalian dihiasi dengan tebing-tebing yang sangat curam. Tidak lama kemudian setelah mengambil dokumentasi, kami pun berjalan lagi menuju puncak. Dari sini pun Watu Lawang sudah kelihatan, sudah menampakkan diri. Tandanya puncak sudah dekat. Kami pun seringkali diingatin, puncak sudah dekat mas. Yuk semangat, dikit lagi puncak. Setelah mendekati puncak, kami pun dihantam dengan angin yang sangat kencang.
Setelah mendekati puncak, jalan pun semakin sempit. Jadi, kita seringkali mengalah untuk memberi jalan buat pendaki lain. Karena sampingnya penuh dengan jurang. Bunga edelweiss pun menyambut kita. Dan samudra awan pun menemani kita sampai puncak. Sungguh mantapnya hidup ini. Yuk. Muter berarti. Dikit lagi puncak tuh. Iya muternya mas tadi. Mana atas itu? Heeh. Nanti ada apa tali udah sampai. Sampai. Terima kasih ya mas. Iya. Ayo dong Yumiko, katanya kamu semit campuran cowok. Jadi harus kuat dong. Iya. Kalau puncak Ah. Sini ya. Dikala sedang mengantri, saya pun sambil menikmati. Dan Mas Ivan dari Solo, dia sudah mau turun duluan. Bisa mas. Katanya pekerjaan sudah menghantui pikirannya. Padahal dia Udah, mau naiknya turun, Mas. barengan tadi Cepetan pas amat. mau ke puncak. Hati bang, turunnya bang. Ya, ya, hati. Semoga selamat sampai rumah. Akhirnya sampai juga di puncak. Ini tanjakan terakhir mau sampai ke puncak. Makasih mas-mas yang sudah memberi semangat. Saya pun langsung menikmati keindahannya dulu karena di atas banyak orang yang mengambil dokumentasi. Iya kali nggak mengabadikan momen. Sana aja yuk. Yang tertutup. Momen ini Sompong, cuma biar satu angin. kali. Berikutnya pasti beda lagi. Bisa mas. Hangat. Bisa mas. Tak lama kemudian si Anto, Alpa, Oki, Umar pun menyusul kita di puncak. Setelah itu kami mengambil dokumentasi. Kalau mau lihat banyak, cek saja di Instagram. Maaf sambil promosi. Perjalanan pun belum selesai sampai sini. Waktu perjalanan turun ke tenda, ada hal kejadian aneh di perjalanan. Secara tak sadar, teman-teman kita pun turun duluan, tidak turun bersamaan.
Dan anehnya lagi, sahabatnya si cewek, si Fantri, namanya si Bayu. Bayu melewati kita pun saya nggak sempat lihat dia kalau dia sudah melewati kita. Padahal awalnya dia paling belakang. Dan secara tidak tahu, saya kira di belakang saya masih ada rombongan kita. Padahal sebenarnya kita itu paling belakang. Dan kejadian aneh pun itu menimpa kepada Fantri. Si Fantri pun dari pertengahan puncak menuju pos 3. Dia menyuruh yang cowok itu turun duluan. Ada yang gak beres nih. Dan ternyata waktu mendekati tenda, si Fantri pun terkilir pada bagian kaki. Oke, kita pun bawa ke tenda. Dan setelah diobatin, suasana pun makin jadi. Salah satu teman kita kerasukan. Karena sulit untuk dikeluarkan, kami pun menunggu orang dari base camp ke pos 3 untuk memberi pertolongan. Akhirnya pun orang dari base camp datang habis maghrib. Kami pun ikut turun bareng. Tapi apa daya, kita terpisah dengan tim rescue. Maklum siput. Saya pun mewakili dari rombongan. Terima kasih buat Kang Mus dan rombongannya dan rombongan yang lain yang sudah membantu kita waktu kesulitan. Dan base camp, terima kasih buat semuanya. Orang Jakarta mau pulang. Pip 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 pip, calon mantu mau lewat. Di sini cuma satu kali, mumpung masih diberi kesehatan. Alangkah baiknya kita harus menikmati. Tapi ingat, di depan kita ada juga yang harus kita hadapi.